wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Inong Omol. Kali ini materinya tetap teknik supervisi, tapi dengan subjek yang berbeda, yaitu trust. Bagaimana kita membangun kepercayaan diri kita untuk dipercaya oleh orang lain. Lihat videonya sampai tuntas, like, komen yang positif, dan subscribe yang belum. Terima kasih. Dasar dari suatu hubungan apapun itu, baik dengan teman, rekan kerja, dengan pasangan, dengan supervisor atau dengan pimpinan yang lebih tinggi, harus ada kepercayaan. Sebagai seorang supervisor, harus memiliki rasa percaya kepada anak buahnya. Begitu juga sebaliknya. Si anak buahnya ini harus percaya dengan si supervisor tersebut. Dimensi trust ada beberapa. Pertama, integrity. Kedua, kompetensi. Ketiga, konsistensi. Keempat, loyalty. Kelima, openness. Kita bahas satu persatu, ya. Integrity itu merupakan suatu kualitas untuk bersikap jujur, untuk mengatakan yang sebenarnya, walaupun misalnya apa yang ingin dikatakan itu menyakitkan, tapi kita harus berkata jujur kepada anak buah kita, kepada sesama rekan kerja. Kemudian kalau kompetensi yaitu keahlian yang kita miliki di bidang masing-masing. Contohnya kalau di hotel, supervisor yang ahli dalam bidang di front office, dia harus bisa men-check-in-kan, men-check-out-kan tamu, juga menghandle komplain di front office. Kalau sebagai supervisor di housekeeping, dia harus bisa menangani pembersihan kamar, bagaimana misalnya laundry yang bersih seperti apa, lalu dia harus mengetahui mesin-mesin di laundry itu bekerja dengan baik atau tidak, juga melihat anak buahnya bagaimana bekerja dengan baik di kamar untuk melakukan suatu pembersihan. Konsistensi yaitu terus-menerus untuk memperbaiki diri, terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan si supervisor tersebut untuk dapat menjadi yang lebih ahli di bidangnya. Sehingga bisa saja si supervisor itu dipromosikan untuk posisi yang lebih tinggi. Konsistensi ini juga si supervisor harus bisa mengambil suatu keputusan. Jadi nggak boleh pelin-pelan, nggak boleh ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan, apalagi bila keputusan tersebut berhubungan dengan kepuasan tamu. Loyalty yaitu kemampuan untuk setia. Bagaimana kita harus setia dengan pekerjaan kita, walaupun kita tidak dilihat oleh pimpinan kita. Misalnya ya, kita sebagai seorang supervisor, kita harus bekerja dengan baik, dengan setia, melakukan pekerjaan tersebut sehingga dapat tuntas penyelesaian kerjaannya. Dan itu loyalty adalah mampu menolong orang lain, bersedia menolong orang lain. Dalam hal ini, si supervisor bersedia membantu anak buahnya dalam kesulitan. Si supervisor bersedia membantu tamu-tamu yang sedang mengalami kesulitan. Apapun itu yang terjadi di hotel dia bekerja. Nah, mengenai opens, berarti dia harus open minds. Dia harus siap menerima masukan. Dia harus siap menerima saran-saran dari anak buahnya, dari teman seprofesinya, maksudnya satu level, sesama supervisor, apalagi misalnya dapat saran atau kritikan keras dari pimpinannya atau manajernya. Dalam open minds ini juga, seorang supervisor juga harus bisa memberikan informasi yang inovatif. Dalam arti kata, informasi-informasi apa saja yang terjadi
di hotel pada saat hari itu. Sehingga informasi ini yang harus diketahui oleh anak buahnya dapat tersalurkan dengan baik. Dan si anak buahnya ini bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan informasi yang diberikan oleh supervisor tadi. Kadangkala apabila anak buahnya kecewa dengan tindakan supervisor yang misalnya tidak adil, sehingga anak buahnya ini tidak mempercaya lagi apa yang dikatakan oleh supervisor. Nah, sebagai seorang supervisor, bagaimana caranya untuk membangun kepercayaan anak buahnya itu, ya, supaya percaya lagi dengan dia gitu. Ada beberapa cara, yaitu pertama, supervisor dan pihak manajemen memberikan informasi yang terbuka kepada anak buahnya tanpa ditutup-tutupi. Kedua, iklim keterbukaan di perusahaan tersebut atau di hotel tersebut harus dibangun dengan baik. Saling terbuka sehingga menimbulkan suatu kepercayaan. Saling terbuka ini bisa dilakukan pada saat briefing. Entah itu briefing shift pagi, siang, ataupun malam. Harus dilakukan secara terbuka. Apa yang bisa didiskusikan? Misalkan ada anak buahnya yang mengalami masalah dengan tamu. Kemudian si supervisor atau pihak manajemen saling tolong-menolong untuk membantu anak buahnya ini sampai si tamu tersebut merasa bahwa masalahnya dia sudah terselesaikan dengan baik. Jangan sampai si anak buahnya ini istilahnya dimarahin atau dimaki di depan tamu. Kita harus respect juga ke anak buah kita, ya. Walaupun si anak buah kita mengalami kesulitan untuk membantu tamu, ya, kita tetap harus respect kepada anak buah kita dalam menolong tamu. Jangan istilahnya menyalahkan atau jangan menimbulkan ketidakpercayaan kita ke anak buah untuk melakukan penyelesaian dengan baik. Jadi, biarkan dulu anak buah ini memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk membantu tamu. Apabila tidak terselesaikan, nah disinilah supervisor atau pihak manajemen membantu anak buahnya ini dengan baik tanpa menyalahkan. Supervisor juga harus respect dengan apa yang dilakukan anak buahnya. Harus bertindak adil apa yang terjadi dengan para anak buahnya tanpa memihak siapapun juga kalau terjadi permasalahan di anak buahnya tersebut. Jadi kita tidak boleh memihak siapapun, kita tidak boleh menekan dan menakut-nakuti siapapun dalam menyelesaikan masalah. Kita harus adil bahwa anak buah yang A misalnya dengan yang B ini sama-sama harus kita selesaikan bareng-bareng. Si supervisor dan pihak manajemen harus selaras ucapannya dengan tindakannya. Jadi, apa yang dia ucapkan lalu dia lakukan juga dengan sesuai. Ya, sehingga semakin lama anak buahnya yang tidak percaya tadi semakin mempercayai apa yang dia lihat ke supervisornya. Oh, ternyata supervisor saya berusaha untuk membangun kepercayaan saya kepada beliau. Sehingga si anak buahnya ini mempercayai lagi apa yang dulunya pernah kecewa dan sehingga dia tidak percaya kepada supervisor tersebut. Jadi, seperti itulah bagaimana cara membangun kepercayaan bila orang lain sudah tidak percaya dengan kita. Nah, sekarang ada tugas dari saya untuk anak-anakku semua. Bila kalian sebagai seorang supervisor, apa yang kalian akan lakukan bila ada anak buah kalian yang tidak percaya lagi dengan kalian dalam menangani suatu masalah? Apa yang akan kalian lakukan? Nah, jangan lupa komen kalian di
YouTube saya dengan tugas ini, ya.